Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, muasil fi syarhi kitab Nuzhatin Nadhar fi tawdih nukhbatil fikar lil hafidh Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah al-mutawaffa sanah 852 minal hijratin nabawiyah. Nah, di pembahasan terakhir pada pertemuan yang ke-12 terakhir sudah disebutkan al-mufadhalah, perbandingan antara Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Perbandingan antara Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kata beliau, wa thamma qismun sabi'un wa huwa ma laysa ala syartihima ijtima'an wa infirada. Wa hadha at-tafawutu innama huwa bin nadhari ila al-haythiyatil madhkurah. Nah, ini sudah ya terakhir bahwasanya tafawut antara Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim. Tujuh maratib yang beliau sebutkan, ya. 7 maratib yang beliau sebutkan, bahwa tingkatan yang pertama adalah marawahu aw mattafaqa fi riwayatihi al-Bukhari wa Muslim. Tingkatan yang kedua, marawahu al-Bukhari duna Muslimin. As-salisa marawahu Muslimun duna al-Bukhari. Ar-rabi'ah, tingkatan yang keempat, marawahu marawahu ghairuhuma, diriwayatkan oleh selain keduanya tapi ala syartihima. Marawahu ghairuhuma ala syartihima. Riwayat selain Bukhari Muslim tapi sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ma rawahu ghairuhuma ala syartil Bukhari, ada al-khamis. Kemudian as-sadis ma rawahu ghairuhuma ala syarti Muslim, wasabi yang disebutkan di sini oleh beliau ma laisa ala syartihima, yakni ma rawahu ghairuhuma wa laisa ala syartihima. Riwayat selain Bukhari dan Muslim dan juga tidak sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Afwan, cargakan. Bentar. Baik. Qala rahimahullahu taala, wa hadha at-tafawutu innama huwa bin nadhari ila al-haythiyatil madhkurah. Bahwa tafawut, ya, 7 tingkatan dalam hadis ini berdasarkan siapa yang meriwayatkannya. Ini tafawutnya dari sudut pandang apa yang disebutkan sebelumnya, ya, bin nadhari ila al-haythiyatil madhkurah, yakni dari sisi adalah perawinya, dari sisi dhabat perawinya, dari sisi ittisalus sanadnya, dari sisi adamul illah atau adamul illah al-qadihah, ya, adamul syudzud. Ini semua 5 faktor yang menentukan maratib hadis yang kita sebutkan tadi. Tsumma qala rahimahullahu taala, amma law rajaha qismun ala ma huwa fawqahu bi umurin ukhra taqtadi at-tarjih fa innahu yuqaddamu ala ma fawqahu idh qad ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu fa'iqa. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun kalau kita memandang dari sudut pandang yang lain, ya, kita memandang dari sudut pandang yang lain
terhadap pembagian yang di atas, maka kata beliau fa innahu yuqaddamu ala ma fawqahu. Bisa jadi ada hadis yang derajatnya di bawah, kemudian dia lebih tinggi derajatnya. Ya, didahulukan dibandingkan yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya riwayat Bukhari asalnya lebih tinggi dari riwayat Muslim. Riwayat Bukhari saja lebih tinggi dari riwayat Muslim saja. Maka pada keadaan tertentu ada hadis-hadis tertentu dalam Sahih Muslim yang bisa lebih sahih dibandingkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Yakni apa yang kita sebutkan tadi dari 7 maratib, 7 tingkatan ini semua bi'tibar al-jins. Bi'tibar al-jins, yakni dari sudut pandang jenis periwayatnya. Yakni Bukhari secara umum, Muslim secara umum, syarat Bukhari Muslim secara umum, dan seterusnya. Adapun kalau kita berbicara mengenai ahad atau afradul hadis, satu persatu hadis, maka ditemukan dalam Sahih Muslim ada hadis yang lebih sahih dibandingkan dalam Sahih Bukhari. Ini kalau kita memandang hadis per hadisnya. Kalau kita berbicara secara jenis, kita katakan ya, Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Muslim secara jenis. Adapun secara individu, ditemukan hadis dalam Sahih Muslim yang lebih sahih dibandingkan Sahih Al-Bukhari. Saya kira ini jelas perbandingan antara al-mufadalah fil jinsi wal mufadalah fil afrad atau fi ahad al-ahadits. Perbandingan dari sisi jenisnya dan perbandingan dari sisi satu persatu hadis. Sama seperti kalau kita katakan ar-rijalu afdalu minan nisa. Ar-rijalu afdalu minan nisa, yani min haitsul jins. Jenis laki-laki lebih afdal dibandingkan jenis perempuan. Namun ditemukan ada satu orang perempuan tertentu yang lebih afdal dibandingkan satu orang laki-laki. Ada, ditemukan tentunya banyak. Kan begitu ya? Nah, namun min haitsul jins, maka ar-rijal afdal minan nisa. Sama seperti di sini, min haitsul jins, sahihul Bukhari asah min sahih Muslim. Ya, ma rawahu ghairuhuma ala syartihima, itu asah dibandingkan ma rawahu ghairuhuma ala syarti Muslim wahdahu. Ya, ala syarti Muslim saja. Tentunya lebih sahih yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Ini min haitsul jins. Adapun dari sisi dari sisi infirad, dari sisi ahadul hadis, kata beliau rahimahullahu taala, fa innahu yuqaddamu ala ma fawqahu. Terkadang ada hadis yang derajatnya di bawah didahulukan dibandingkan yang derajatnya di atas. Kenapa? Idz qad ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu faiqa. Karena terkadang ada hadis yang derajatnya di bawah didukung oleh faktor eksternal, ya, dimasuki oleh qarina, yang mana qarina ini membuat dia yang tadinya di bawah menjadi di atas. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan contoh qarina tersebut yang bisa menjadikan hadis yang secara jenis tingkatannya di bawah, tapi secara afrad dia bisa berada di lebih unggul dibandingkan jenis yang ada di atasnya. Kata beliau, kama law kana al-hadits 'inda muslimin masalah wa huwa masyhurun qasirun an darajati tawaturi lakin khaffathu qarinatun sara biha yufidul ilm fa innahu yuqaddamu 'ala al-hadits alladhi yukharrijuhu al-Bukhari idza kana fardan mutlaqa. Kata beliau, ada perbandingan sahih hadis dalam Sahih Bukhari, kita ambil satu hadis Sahih Bukhari, kita ambil satu hadis Sahih Muslim. Kemudian kita bandingkan hadis per hadis, bukan per jenis, tapi hadis per hadis. Kata beliau, misalnya ada hadis dalam Sahih Muslim. Nah, hadis yang kita pilih dalam Sahih Muslim ini, dia hadisnya masyhur. Masyhur artinya jalannya berbilang, 3 ke atas. Tapi qasirun an darajati tawatur. Namun belum sampai dalam jenjang mutawatir. Tapi dia masyhur. Ya. Kemudian hadis masyhur ini hafathu qarinah. Ya. Apa ada qarinah? Ya. Yang mana qarinah ini menyebabkan dia yufidul ilm. Apa qarinahnya? Sudah berlalu kemarin kan? Ya. Bahwa di antara qarinah yang menjadikan khabar ahad yufidu al-ilm an-nadhari adalah idza rawahu al-Bukhari au Muslim. Ya, atau ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari saja atau Muslim saja atau keduanya. Ini qarinah. Atau misalnya apa qarinah yang lain kemarin? Ya, yang muhtaf bil qara'in. Qarinahnya adalah apa? Ketika hadis tersebut masyhur. Ya, musalsal bil a'immah. Musalsal bil a'immah haitsu la yakunu ghariba. Misalnya hadisnya musalsal dengan a'immah, dengan ulama dan tidak gharib. Hadisnya tidak gharib. Fun.
Nah. Nah, ini dalam Sahih Muslim. Kemudian kita bandingkan dengan yang Bukhari. Yang kita ambil dari Bukhari misalnya, kata beliau, fa innahu yuqaddamu 'alal hadits alladhi yukharrijuhu al-Bukhari idza kana fardan mutlaqa. Kita ambil satu hadis fardul mutlak. Kita ambil satu hadis fardul mutlak. Cuman hadis gharib, cuman satu jalannya kita ambil dalam Sahih Bukhari. Sekarang kita bandingkan. Yang mana yang lebih kuat? Hadis Sahih Bukhari yang cuman punya satu jalan tok dengan hadis dalam Sahih Muslim yang dia masyhur datang dari banyak jalan. Tentunya dalam keadaan seperti ini, kalau head to head antara dua hadis ini, satu hadis ini sama ini, tentunya dalam hal ini lebih sahih Sahih Muslim. Lebih sahih hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim tadi. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hadis gharib yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Jelas ya? Taib, ini contoh qarinah yang menguatkan hadis yang tadinya riwayat Muslim itu secara jenis dia dibawa dari tingkatan Sahih Bukhari, tapi ketika ada qarinah pada hadis tertentu dia bisa menjadi lebih tinggi dibandingkan hadis tertentu dalam Sahih Bukhari. Hadis tertentu dalam Sahih Al-Bukhari. Contoh yang kedua kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa kama law kana al-haditsul ladzi lam yukharrijahu min tarjamatin wasifat bikauniha asahhal asanid kamalikin an-Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma fa innahu yuqaddamu ala man farada bihi ahaduhuma mathala la siyama idza kana fi isnadihi man fihi maqal. Misal ada hadis lam yukhrijahu, misalnya riwayat Abu Daud, bukan riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim. Lam yukhrijahu, enggak diriwayatkan oleh keduanya. Ya. Namun sanad, misalnya riwayat Abu Daud ya. Namun sanadnya Abu Daud ya, terdapat di dalam sanadnya ada sanad atau rawi-rawi atau mata rantai sanad yang disifati oleh para ulama sebagai ashahul asanid. Misalnya di sini Malik An-Nafi an Ibni Umar. Atau misalnya kemarin apa? Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Iya. 6. Kemudian dibandingkan dengan hadis dalam riwayat Al-Bukhari saja atau riwayat Muslim saja. Namun sanad dalam Sahih Bukhari saja atau sanad dalam Muslim saja itu tidak termasuk dalam as-sahul asanid. Tidak termasuk dalam kategori as-sahul asanid. Atau bahkan mungkin la siyama, apalagi kalau dalam sanadnya fihi maqal. Dalam sanadnya Bukhari atau Muslim ada rawi yang diperselisihkan, ada rawi yang dikritisi. Walaupun misalnya yang benarnya adalah tausik dari Al-Bukhari, yang mengkritisi itu lemah kritikannya, misalnya. Tapi intinya ada kritikan, terlepas kritikannya lemah, intinya ada kritikan. Maka ketika kita mengambil riwayat Abu Daud dengan sanad yang di dalamnya ada sahul asanid, kemudian kita ambil juga riwayatnya Bukhari saja atau Muslim saja, dan ketika kita lihat sanadnya terdapat tidak ada asahul asanid di dalamnya, atau bahkan mungkin ada maqal pada sebagian perawinya, maka dalam keadaan seperti ini tidak diragukan sanadnya Abu Daud atau hadisnya Abu Daud yang ini nih lebih sahih dibandingkan hadisnya Bukhari atau Muslim yang itu secara infiradan, ya, secara dari sudut pandang satu persatu hadis. Jelas ya? Maka min haitsu al-jins, dari sisi umum hadis riwayat Abu Daud itu di bawah setidaknya di tingkatan keempat, kelima atau keenam. Riwayat Abu Daud. Namun tatkala riwayat Abu Daud atau sanadnya Abu Daud memiliki keunggulan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh Bukhari dan Muslim sanadnya, maka dalam keadaan seperti ini faqa isnadu Abi Daud isnada Al-Bukhari atau isnada Muslim. Sanadnya Bukhari atau hadisnya Abu Daud mengungguli hadisnya Bukhari atau Muslim, ya, yakni hadis tertentu. Tapi ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-hadis as-sahih. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, summa qala rahimahullahu taala fa in khaffa ad-dabtu ay qalla yuqalu khaffa al-qawmu khufufan qallu wal muradu ma'a baqiyati syurutil mutaqaddimah fi haddis sahihi fa huwa al-hasanu li dzatihi. Baik, sekarang berpindah ke pembahasan hasan li dzatihi. Ya, berpindah ke pembahasan hasan li dzatihi. Pembahasan berkenaan dengan al-hasan ini sebagaimana sudah saya lupa apa sudah disebutkan di awal.
bahwa di kalangan ulama al-mutaqaddimin mereka tidak mengenal taqsimul hadis ila salahati aqsam. Mereka tidak mengenal pembagian hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Mereka enggak mengenal. Ya. Di kalangan ulama terdahulu hadis tersebut cuma dua. Imma dia sahih ataupun makbul, dan yang kedua dhaif atau mardud. Itu saja. Sahih atau makbul, dhaif atau mardud. 6. Disebutkan bahwa yang pertama kali memunculkan taksim al-hadis as-sulasi ini, pembagian hadis menjadi 3 ini adalah Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Beliau yang pertama kali membagi hadis ini, dan beliau menisbatkannya kepada sebagian ahlul hadis, namun tidak ditemukan ulama selain sebelum Al-Khattabi, atau tidak diketahui ulama sebelum Al-Khattabi yang membagi hadis menjadi 3 seperti ini. Ya, jelas ya. Jadi paling lawas yang ditemukan yang membagi hadis menjadi 3 adalah Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Walaupun demikian, bukan berarti istilah hasan tidak ada di kalangan ulama al-mutaqaddimin. Nah, ma'ruf, Imam Malik rahimahullahu ta'ala menggunakan istilah hasan. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menggunakan istilah hasan. Ya, Ali ibn al-Madini, kemudian Yahya bin Ma'in, ya, juga sangat banyak menggunakan istilah hasan. Kemudian juga Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga menggunakan kata hasan. Dan dari sinilah kemudian dari para ulama terdahulu lah, kemudian Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala ya sangat sering menggunakan kata hasan dalam Jami' at-Tirmidzi. Dalam Jami' at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Sehingga kata para ulama, walaupun kata hasan di kalangan ulama mutaqaddimin sudah ada, istilah hasan di kalangan mutaqaddimin itu sudah diketahui dan sudah digunakan, walaupun belum menjadi istilah yang mutadawil bainahum, bukan menjadi suatu istilah yang masyhur di kalangan mereka, tapi mereka sudah menggunakan lafaz hasan. Nah, namun yang pertama kali memasyhurkannya, yang sangat sering menyebutkannya, dan yang menjadikan istilah hasan ini masyhur di pembahasan dan di lisannya muhaddisin setelahnya, yaitu Imam Tirmidzi rahimahullah. Beliau yang pertama kali memasyhurkan istilah hasan ini. Nah, namun bukan beliau yang memunculkannya, karena di kalangan ulama terdahulu ya ditemukan istilah hasan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hasan oleh para ulama mutaqaddimin itu bukan berbeda dengan maksud hasan di kalangan ulama mutaakhirin. Beda katanya. Ya, yang mereka yang mutaqaddimin maksudkan hasan yakni matan hadisnya hasan. Hasan kan artinya baik. Yakni matannya ini kandungannya baik tapi hadisnya dhaif. Atau hadis ini matannya baik tapi hadisnya sahih misalnya. Jadi sebagian mengatakan bahwa kata hasan memang ditemukan di ulama mutaqaddimin, namun maknanya tidak seperti istilah hasan di kalangan mutaakhirin. Nah, dan ini klaim seperti ini adalah klaim yang tertolak. Klaim yang tertolak. Mengapa? Dan ini sudah banyak ulama yang sudah ada beberapa penulis dari kalangan ulama yang melakukan tatabbu terhadap kalam para ulama yang menggunakan istilah hasan, dan setelah dikumpulkan semuanya nampak dengan jelas bahwasanya para ulama menggunakan istilah hasan untuk beberapa makna. Terkadang sebagaimana dikatakan tadi, terkadang memang mereka menggunakan hasan ala maknahul lughawi. Yani hasan baik, jayyid, maknahu, yani matan hadisnya hasan. Terkadang mereka menggunakan itu. Namun pada beberapa keadaan juga sangat terang menunjukkan bahwa yang mereka maksudkan dengan hasan adalah martabat di bawah sahih. Martabat di bawahnya sahih. Dan ini terbukti ketika mereka menghukumi seorang perawi dikatakan hasanul hadis. Apa maksudnya hasanul hadis? Tidak mungkin hasan di sini bermakna apa? Bermakna lugawi, tapi bermakna istilahi. Nah, dan ini sebagiannya saya sudah sebutkan kalamnya dalam syarah ikhtisar ulumul hadis. Ya, ketika membahas masalah al-hasan. Baik, ala kulli hal, intinya bahwa istilah hasan ini sudah dikenal di kalangan ulama mutaqaddimin, dan di antara itlaq mereka makna hasan seperti istilahnya ulama mutaakhirin, yaitu derajat di bawahnya di bawahnya sahih. Hanya saja di kalangan ulama mutaqaddimin mereka menjadikan hasan itu satu paket, satu bahagian dengan sahih, namun menjadikannya di tingkatan paling bawah.
Jadi hasan itu masuk dalam penamaan sahih di kalangan mutaqaddimin, tapi dia di tingkatan paling bawah. Nah, di kalangan mutaakhirin, terkhusus di sini Al-Khattabi rahimahullahu taala kemudian mengeluarkan hasan menjadi apa namanya? Qism mustaqil, menjadi bahagian yang berdiri sendiri antara sahih dengan dhaif. Wa illa di kalangan mutaqaddimin hasan itu hasan itu masuk dalam kategori sahih dan dia berada di tingkatan paling bawah. Nah, ala kulli hal keduanya atau semuanya sepakat, mutaqaddimin wal mutaakhirin sepakat bahwa hadits hasan itu tidak sama derajatnya dengan sahih. Kalau di kalangan mutaqaddimin tetap mereka satukan menjadi satu ism, namun sahih di tingkatan atas, hasan di tingkatan bawah, sementara mutaakhirin menjadikannya qism mustaqil, qism yang berdiri sendiri. Baik. Sudah ya? Summa qala rahimahullah. Jadi setelah kita pahami ini bahwasanya istilah hasan sudah ma'ruf di kalangan ulama mutaqaddimin, walaupun kadang bermakna lugawi dan kadang juga bermakna al-istilahi sebagaimana istilah hasan yang dikenal di kalangan mutaakhirin. 6. Qala rahimahullahu taala memberikan definisi al-hasan, dan hasan sebagaimana sahih terbagi menjadi dua, ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Ada sahih li ghairihi. 6. Sebelum kita lanjut, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang lain, kalau nggak salah kitab apa Al-Khulasa atau apa, kitab saya lupa kitab beliau rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ada baiknya tatkala sahih terbagi menjadi dua, ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Ada baiknya kalau kita membuat satu definisi yang bisa menggabungkan antara sahih li dzatihi dengan sahih li ghairihi. Ada baiknya kalau kita menggabungkan atau membuat definisi apa yang menggabungkan antara sahih li dzatihi dengan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi kan apa? Mattasala sanaduhu binaqli adlin tamid dhabat muttasilus sanadi min ghairi syudzudin wala mu'allal. Itu hadits sahih li dzatihi. Adapun hadits sahih li ghairihi mattasala isnaduhu binaqli adlin qasirud dhabti wa'tu dhida, dan dia mendapatkan penguat min ghairi syudzudin apa wala mu'allal. 6. Maka kalau kita mau menggabungkan definisi hadis sahih, apa itu hadis sahih dengan kedua jenisnya, kita bisa katakan bahwa hadis sahih adalah mattasala isnaduhu. Mattasala isnaduhu binaqli adlin, ya, binaqli adlin tamid dhabat. Ya, tamid dhabat. Au qasirin anhu wa'tudida. Au qasirin anhu wa'tudida. Nah, jadi dia muttasilus sanad. Kemudian binakli adlin tamid dhabat. Atau au qasirin anhu, yakni qasir dari tam, qasir dari sempurna dhabatnya, tapi wa'tudida, tapi dia dikuatkan dari jalan yang lain. Dikuatkan dari jalan yang lain. Jelas ya? Baru min ghairi syudzudin wala mu'allal. Jadi perbedaan antara sahih li dzatihi dengan sahih li ghairihi adalah dalam masalah dhabat. Kalau sahih li dzatihi tamud dhabat. Kalau sahih li ghairihi qasirud dhabat, tapi ada i'tidad, ada penguat dari jalan yang lain. Makanya dalam definisi kita gabungkan di situ. Kita katakan hadits sahih adalah mattasala sanaduhu binaqli adlin tamid dhabat au qasirin anhu wa'tudida. Sempurna dhabatnya atau kurang dhabatnya tapi ada penguat dari jalan yang lain. Min ghairi syudzudin wala mu'allal. Nah, ini definisi yang menghimpun hadits sahih dengan kedua jenisnya. Menghimpun hadits sahih dengan kedua jenisnya. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan hasan. Kata beliau rahimahullahu taala, fa in khaffa dhabat ai qalla. Kalau dhabat seorang perawi, itu khaffa, yakni khafif, ringan. Ya, ringan apa namanya? Dhabatnya. Yang dimaksud dengan khaffa di sini kata beliau ay qalla.
Khaffa bermana qalla. Dari sisi bahasa dikatakan khaffal qaumu khufufan. Kalau mereka qallu, kalau mereka sedikit. Kaum itu khaffa. Masdarnya khufufan bermana apa? Qallu. Yani khaffal qaum qallal qaum. Wal muradu yang dimaksudkan di sini karena kan Al-Hafidz Ibnu Hajar di matan beliau hanya menyebutkan apa? Fa in khaffal dhabtu fal hasanu lidzatihi. Jadi setelah beliau menyebutkan definisi hadis sahih ya, min ghairi syudzudin wala muallal dan pembahasannya, setelah itu beliau mengatakan fa in khaffal dhabt, kalau dhabatnya berkurang. Ya, yakni ma'a baqiyati syurutil mutaqaddimah fi hadis sahih. Yani kalau semua syarat hadis sahih sebelumnya terpenuhi, cuma satu yang membedakan yaitu khaffal dhabtu, ya, khaffal dhabtuhu, ya. Yani semua syarat yang lain terpenuhi kecuali dhabt tidak tam, tapi dia apa namanya? Khaffal dhabtuhu fa huwal hasanu li dzatihi. Maka itu dinamakan hadis hasan li dzatihi. La li syai'in kharijin, bukan karena faktor eksternal. Nah, apa itu hasan? Hasan yang karena amrun kharij, hasan karena faktor eksternal atau yang kita diistilahkan nanti dengan istilah hasan li ghairihi. Yaitu apa? Wa huwa alladhi yakunu husnuhu bisababil i'tidadi nahwu haditsil masturi idza ta'addadat turuquh. Contoh hadis yang hasan tapi li syai'in kharij, tapi karena dukungan faktor eksternal yakni hasan li ghairihi, yaitu hadis yang dia hasan disebabkan ada pendukung dari jalan yang lain, i'tidad. Contohnya hadis mastur. Al-mastur yakni rawi yang majhulul hal. Ya, diketahui bahwa rawi yang majhulul hal itu hadisnya dhaif, tapi dhaifnya ini apa namanya? Yang jabir. Dhaifnya itu masih ringan, masih bisa menerima penguat sehingga naik ke derajat hasan. Maka dikatakan kata beliau, nahwu haditsil masturi idza ta'addadat turuquh. Contohnya adalah hadits mastur kalau berbilang jalannya, maka itu masuk dalam apa? Definisi hadits hasan li ghairihi. Tapi asalnya dia hadis dhaif. Yani ketika infirad dia adalah hadis dhaif. Dia hanya menjadi hasan ya karena adanya turuk. Li ta'addada apa li ta'addada turuk karena jalan-jalannya berbilang. Di mana jalan yang berbilang ini kita sudah sebutkan, sudah disertakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwa jalan yang berbilang ini bisa menutupi kekurangan dobat yang dimiliki oleh perawi yang dhaif. Perawi dhaif dobatnya ringan. Dobatnya kurang. Ya, bukan lagi ringan tapi kurang, nakis dobatnya. Ataukah sanadnya terputus, itu juga lemah. Namun kelemahan ini bisa didukung, bisa ditutupi, bisa di-cover, bisa ditambal dengan banyaknya jalan. Ya. Makanya kata beliau, wa huwa alladhi yakunu husnuhu bisababil itidad. Yani itidad dengan turuk yang katsirah, dengan jalan yang banyak. Wa kharaja bi ishtirati baqil awsaf ad-dhaif. Sementara keluar dengan persyaratan yang lain hadis dhaif. Yang dimaksud persyaratan yang lain ya sisanya. Yani yang membedakan antara sahih dengan hasan, yang membedakan sahih dengan hasan adalah apa? Ya, adalah dhabt. Yang membedakan antara sahih dengan hasan adalah apa? Dhabt. Kemudian yang membedakan antara hasan li dzatihi dengan hasan li ghairihi adalah dalam masalah ta'addud at-turuq. Ya, adalah dalam masalah ta'addud at-turuq. Hasan li dzatihi tidak berbilang, hasan li ghairihi berbilang. Hasan li ghairihi berbilang. Ya. Sementara sifat-sifat yang lain ini mengeluarkan dhaif. Misalnya tadi apa? Ittisalus sanad. Kapan tidak muttasil? Ya dhaif. Kapan tidak muttasil? Ya dhaif. Apalagi adalah. Kapan tidak adil rawinya? Ya dhaif hadisnya. Ini dhaif dalam artian umum. Dhaif dalam artian umum. Baik, nanti kita akan terangkan. Kapan tidak adil perawinya? Maka dhaif. Nah, kemudian apa? Kapan hafalannya naqis dan tidak ta'addada turuquhu, maka ini juga dhaif. Karena kalau ta'addada turuquhu berarti dia naik ke derajat hasan li ghairihi. Tapi kalau tidak ta'addada turuq, maka dia tetap dhaif. Kapan dia syadz, maka dia dhaif. Kapan dia mu'allal, maka dia dhaif. Ini maksud di sini. Wa kharaja bi ishtirati baqil awsaf ad-dhaif. Dengan sifat-sifat yang lain yang disebutkan dalam hadis sahih, ya. Ketika dia dipersyaratkan di hadis hasan juga,
maka itu untuk mengeluarkan hadis dhaif. Nah, wallahu taala alam bisawab. Qala rahimahullahu taala, wa hadzal qismu minal hasani musyarikun lis sahihi fil ihtijaj bihi wa in kana dunahu wa musyabihun lahu fi inqisamihi ila maratib ba'daha fawqa ba'd. Kata beliau, hadzal qismu minal hasan. Min di sini lil bayan. Min di sini lil bayan. Yani wa hadzal hasan gitu ya. Wa hadzal qismu ay al hasan gitu. Jadi min di sini lil bayan. Ya, apa yang dijelaskan oleh kata al hasan? Yani al qism. Wa hadzal qism, jenis ini, pembagian ini atau jenis hadis ini, jenis apa yang dimaksud? Minal hasan, yakni hasan. Itu maksudnya. Jadi min di sini bukan li tab'id tapi lil bayan. Kata beliau, jenis hadis ini, yakni hasan, maksudnya, ini musyarikun lis sahihi fil ihtijaj bihi. Memiliki kesamaan dengan hadis sahih dalam hal berhujjah. Dalam hal apa? Berhujjah. Yakni sama-sama hujjah. Sama-sama syah dipakai berdalil, ya. Dan memiliki kekuatan yang sama dalam hujjah. Tidak bisa misalnya ketika dikatakan berkumpul atau terjadi ta'arud antara hadis sahih dengan hadis hasan, kemudian langsung serta-merta dikatakan hadis hasannya ini tidak diamalkan. Ya. Kenapa? Karena menyelisih hadis sahih. Tidak. Dalam masalah hujjiyah, dalam masalah amalan, sahih dengan hasan itu satu tingkatan. Satu tingkatan. Ya, ini sama-sama hadis makbul. Makbul dari sisi amalan. Walaupun dari sisi tadi persyaratan, syarat-syarat terpenuhi tidaknya persyaratan yang disebutkan di situ, wa in kana dunahu, dia berada di bawah dari sahih. Memang secara dari kacamata hadis, dari kacamata mustalahul hadis hasan berada di bawah tingkatan hadis sahih. Namun dari sisi usul fikih, maka hadis sahih dan hasan masuk dalam keumuman as-sunnah, ini sama-sama tingkatan, dia adalah hujjah. Mau sahih mau hasan ya hujjah. Nah, wa musyabihun lahu fi inqisamihi ila maratib. Kemudian sisi persamaan yang lain antara sahih dengan hasan yaitu sama-sama terbagi menjadi beberapa maratib. Sahih terbagi menjadi beberapa maratib, hasan juga terbagi menjadi beberapa maratib. Bagaimana maratibnya? Ya sesuai dengan sifat-sifat hadis yang disebutkan. Ya. Yani rawi yang hasan yang dikatakan dalam sanadnya hasanul hadis itu juga tidak satu tingkatan. Ada yang hasanul hadis tingkatan atas, ada turun sedikit, yang mukhtalaf apakah dia hasan ataupun dhaif, dan yang rajih dia adalah hasan. Dan yang ketiga, tingkatan yang terakhir misalnya, saya tidak sebutkan pasti 3 ya, tapi ini kalau kita mau gambarkan secara global, tingkatan hasan ya ini ada hasan yang sepakat ulama dia hasan, ya. Atau tingkatan yang paling tinggi misalnya yang para ulama khilaf apakah dia hasan atau sikoh. Ini tentunya di tingkatan atas hasannya. Para ulama khilaf dia sikoh atau hasan, dan yang benarnya dia hasan. Ini tentunya tingkatannya tinggi. Dia tertinggi. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mensikohkan. Walaupun yang rajih dia hasan, tapi dia tingkatan tertinggi. Kemudian tingkatan hasan di bawahnya ada rawi-rawi yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama muttafaq alaihi bahwa dia itu hasan. Ini tentunya tingkatannya di bawah yang pertama. Di bawahnya lagi ada tingkatan rawi-rawi yang mukhtalaf fihi, diperselisihkan apakah dia hasan atau dhaif, dan yang benarnya dia hasan, tapi ada yang mendhaifkan. Berarti kan otomatis derajatnya lebih di bawah dibandingkan yang disepakati tadi dia hasan. Jelas ya? Nah, maka ini tingkatan rawi-rawi hasan juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana hadis sahih sudah berlalu pembahasan tingkat-tingkatnya sesuai dengan sifat-sifat hadis. Kata beliau, wa musyabihun lahu fi inqisamihi ila maratiba ba'daha fawqa ba'd. 6. Tsumma qala rahimahullahu taala. Ini selesai hadis al-hasan. Dan di sini penulis rahimahullahu taala sangat simpel sekali menyebutkan definisi hasan li dzatihi, kemudian langsung menyebutkan hadis hasan li ghairihi. Adapun hadis hasan li dzatihi itu persis sama seperti hadis sahih, hanya saja dikatakan fa in khaffa dhabat, yani fa in khaffa dhabat ma'a baqiyati syurutis sihhah. Kalau dhabitnya itu ringan namun terpenuhi semua syarat sahih yang sebelumnya, maka itu namanya hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi. Namun kalau dhabitnya pun kurang atau ketika tidak terpenuhi persyaratan yang disebutkan, maka dia masuk dalam kategori hadis dhaif.
Dan jika hadis dhaif tersebut ta'addada turuquhu, ya, maka dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Kata beliau di sini hasan li amrin atau li syai'in kharij. Nah, insyaallah taala kita akan simpulkan nanti jenis hadis ini. Empat jenis hadis ini. Baik, sekarang ke sahih li ghairihi. Qala rahimahullahu taala wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Bahwa hadis hasan kalau berbilang jalannya maka bisa disamakan dengan derajat sahih, bisa disahihkan. Kita sudah sebutkan bahwa perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan, yakni hasan lidzati maksudnya, dengan sahih lidzati, perbedaan antara sahih lidzati dengan hasan lidzati adalah masalah dhabt. Kalau sahih lidzati dhabatnya tam. Kalau hasan lidzati dhabatnya khafif. Khaffa, ini ringan. Maka otomatis ya, pada hadis hasan lidzati ada namanya kusur, ada kekurangan. Ada bolong, ada lubang, ada kekurangan, ada minusnya. Kenapa? Karena dhabatnya qasir dari dari tam, qasir dari tam. Dia kurang dari sempurna. Namun tatkala jumlah hadits hasan ini berbilang, maka banyaknya jalan ini, ya, berbilangnya jalan ini bisa mengcover, menutupi lubang tersebut. Ya, jadi asalnya sahih lidzati dengan hasan lidzati sama. Ya, misalnya ini misalnya sekedar gambaran. Kemudian dhabatnya hasan lidzati tidak tam, maka dia turun sedikit. Namun ketika yang sedikit ini didukung dengan banyak jalan, maka dia naik kembali. Ya, jadi apa yang kurang dari hasan lidzati itu ditutupi dengan apa? Banyaknya jalan. Bisa ditambal, ditutupi, dilengkapi, diperkuat dengan banyaknya jalan sehingga dia naik ke derajat yang sama seperti sahih lidzati. Namun dia dikatakan apa? Sahih li ghairihi. Ini yang dimaksud di sini. Wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Kata beliau, wa innama nahkumu lahu bis-sihhati inda ta'addudi turuqi li'anna lis-suratil majmu'ati quwwatan tajburul qadra alladhi qasara bihi dhabtu rawil hasani ar-rawis sahih. Ini yang kita jelaskan tadi. Kata beliau, alasan kita menghukumi hadis itu sebagai hadis sahih, yakni alasan kita menghukumi hadis hasan lidzatihi sebagai hadis sahih tatkala jalannya berbilang, apa alasannya? Li'anna lis-suratil majmu'ah, karena kumpulan kumpulan jalan-jalan yang disebutkan yang dimiliki oleh hadis hasan lidzatihi itu apa? Memiliki kekuatan yang tajburul qadra alladzi qasara bihi dhabtu rawil hasan ar-rawis sahih. Yang dengan kekuatan ini bisa menutupi, bisa melebur kekurangan ya, kekuatan ya, yang kurangnya kekuatan yang dimiliki oleh apa? Dhabat ya. Kurangnya dhabat perawi hasan dari perawi apa? Sahih. Seperti yang kita gambarkan tadi. Jadi kekurangan pada hadits hasan di cover dengan banyaknya jalan. Wa min samma tutlaqu sihhatu 'alal isnadi alladzi yakunu hasanan lidzatihi law tafarrada idza ta'addad. Ya, dari inilah menjadi alasan mengapa suatu sanad disifati dia atau diitlaqkan pada sanad tersebut sahih. Ya, padahal dia ketika infirad law tafarrada dia hasan, tapi tetap disifati sebagai hadis sahih idza ta'addad kalau berbilang. Berbilang. Baik. Ini khulasah dari 4 pembagian hadis. Ya. Jadi secara umum hadis yang pertama dari hadis makbul adalah hadis sahih lidzatihi. Kemudian di bawahnya sahih li ghairihi. Setelah itu di bawahnya hasan lidzatihi, kemudian yang terakhir hasan li ghairihi. Yang terakhir apa? Hasan li ghairihi. Ya, dan ini hasan li ghairihi ya adalah hadis dhaif yang memiliki apa? Ya, memiliki didukung oleh beberapa jalan dari memiliki beberapa jalan. Ya, memiliki beberapa jalan. Baik. Kita sudah sebutkan tadi definisi yang menghimpun hadis sahih. Definisi yang menghimpun hadis sahih dengan kedua bentuknya. Kita katakan apa? Hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binakli adlin tamil dhabat au qasirin anhu wa'tudida min ghairi syudzudin wala mu'allal. Kan begitu. Nah, sekarang hadits hasan juga hasan lidzati dengan hasan li ghairihi juga bisa disatukan definisinya. Ya. Disatukan apa? Definisinya.
Dikatakan apa? Bahwa hadits Hasan adalah matta sholat sanaduhu, sama seperti hadis sahih. Matta sholat sanaduhu binakli adlin, ya, binakli adlin, qasiri dobat, ya, qasiri al-dobat atau khafif al-dobat, terserah mau menggunakan kata khafif atau qasir, ya, qasiri dobat, jelas sampai sini ya, qasiri dobat au naqisin anhu waktu tidak min ghairi syudzudin wala mu'allal. Kita bisa katakan bahwa hadits hasan adalah hadis mattasala isnaduhu, mattasala sanaduhu binakli adlin. Tapi apa? Qasirul dhabt. Rawinya memiliki adalah tapi qasir dhabatnya. Ini mewakili apa? Ini definisi hadits hasan lidzatihi. Au naqisin anhu, atau dia lebih kurang daripada sekedar qasir. Lebih dibawa lagi daripada sekedar qasir. Ya, dia au naqisin anhu, kurang daripada hadits hasan lidzatihi, yakni dhaif, tapi apa? Waktu tidak, tapi dia mendapatkan penguat dari jalan yang lain. Min ghairi syudzudin wala mu'allal. Maka ini definisi yang menghimpun hasan dengan kedua jenisnya. Hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi. Nah, tersisa bagi kita yang terakhir yaitu hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah belum membahas di sini. Nanti beliau akan sebutkan di masalah jenis-jenis hadis dhaif ketika menyebutkan masalah apa? Kritikan ya, pada sanad ataupun pada matan. Ta'nun fi sanad ataupun ta'nun fil matan. Beliau akan sebutkan nanti. Namun secara umum hadis dhaif, suatu hadis dikatakan hadis dhaif ya. Taib. Kita bisa katakan bahwa hadis dhaif dari apa yang kita sudah sebutkan dari Hasan li ghairihi tadi, bahwa hadis dhaif memiliki dua tingkatan. Ada hadis dhaif yang jabir, yang bisa dikuatkan dari dengan jalan yang lain, dan ada hadis dhaif yang la yang jabir, ya, yang tidak bisa menguat walaupun dengan banyaknya jalan. Ada hadis dhaif yang jabir, yang bisa menguat, ya, menjadi hadis hasan li ghairihi, dan ada hadis dhaif yang la yang jabir, tidak bisa menguat. Atau ada hadisun dhaifun fi syawahid wal mutaba, ada hadis sahih, hadis dhaif tapi dia fi syawahid, bisa digunakan sebagai syahid wal mutaba, ya. Ataukah dhaif yang la yasluhu fi syawahid wal mutabaat, tidak bisa dijadikan pendukung dan mutabaah. Atau dengan istilah yang lain, ini beberapa istilah di kalangan ulama, dikatakan dhaifun yu'tabar sama dhaifun la yu'tabar. Dhaif tapi masih bisa diiktibar hadisnya. Apa itu iktibar? Kita sudah bahas kemarin kita sudah sebutkan di Nukhbatul Fikar, demikian pula di Tazkirah ya, fi ulumil hadis, bahwa iktibar adalah amaliyah untuk mencari syawahid dan mutabaat, kan begitu, untuk mencari pendukung. Maka ini syarat ketika dikatakan dhaifun yu'tabar, yakni dhaif tapi masih bisa diiktibar, yakni isyarat bahwa dia masih bisa menerima syawahid wal mutabaat. Karena seandainya tidak bisa mendukung, tidak bisa menerima syawahid wal mutabaat, tidak ada gunanya dilakukan iktibar padanya. Makanya ada dhaifun yu'tabar, ya, dan ada dhaifun ghairu la yu'tabar, al dhaifun la yu'tabar, ya, atau dikatakan dhaifun mu'tabar dengan dhaifun ghairu mu'tabar. Ghairu mu'tabar ya tadi nama lainnya. Jelas ya, ini istilahat yang mungkin akan sering ditemukan dalam kalamnya ulama. Jadi dikatakan dhaif yang jabir, atau dhaif fi syawahid ya wal mutabaat, atau dhaifun yu'tabar. Dhaifun yu'tabar atau dhaif mu'tabar misalnya. Sementara di sisi yang lain ada dhaif yang la yang jabir, tidak bisa menguat. Atau dhaifun la yasluhu fi syawahid wal mutabaat, tidak bisa dijadikan syawahid wal mutabaat, ataukah dikatakan dhaif la yu'tabar atau dhaif ghairu mu'tabar. Nah, yang kita bahas tadi dhaif dalam pembahasan hasan li ghairihi adalah dhaif jenis yang pertama, yakni dhaif yang masih bisa menguat, masih bisa dijadikan syawahid wal mutabaat, dan masih bisa dijadikan i'tibar. Inilah yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi ketika berbilang. Jelas ya, ketika berbilang. Taib.
Uh, atau saya undurkan saya pembahasan tentang hadis dhaif ini. Taib la ba'sabi. Insyaallah taala pembahasan besok kita akan bahas mengenai hadis dhaif dari dua sudut pandangnya. Ya, ada hadis dhaif dalam artian umum dan ada dalam artian khusus, dan apa perbedaan di antara keduanya. Nah, menjelas ini taksim dhaif, ini penting untuk diperhatikan bahwa dhaif tidak satu tingkatan. Ya, karena itulah tidak semua hadis dhaif bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Ya, sudah berlalu dalam Muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan contoh apa? Hadis man hafidha min ummati arba'ina haditha min amri diniha. Siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis dari keutamaan apa tentang urusan agamanya. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, ajma'al ulama, ya, semua ulama sepakat bahwa hadis ini la yasih, hadis ini tidak sahih. Wa in ta'addadat turuquhu, walaupun jalannya berbilang. Demikian pula hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta. Semua hadis yang tidak dimulai, semua ucapan, semua amalan penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka itu terputus. Ini juga banyak jalan-jalannya, tapi tidak ada satupun jalan yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Semuanya terlalu parah untuk bisa saling menguatkan satu sama lain. Adapun yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang ringan. Ya, bagaimana kriteria dhaif yang ringan? Insyaallah akan dijelaskan nanti secara global. 6. Kemudian para ulama juga khilaf. Ada pembahasan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau disebutkan oleh sebagian ulama mengenai hadis dhaif yang jabir tadi. Taib. Kalau dia berbilang jalannya, dia bisa naik ke derajat hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Nah, kira-kira kalau hadis dhaif tersebut terlalu banyak jalannya, jadi dia dhaifnya ringan dan banyak jalannya, apakah dia bisa langsung lompat naik ke derajat sahih li ghairihi, ataukah cuma mentok di hasan li ghairihi? Jelas sampai sini ya? Jadi ketika hadis dhaif memiliki 2-3 jalan, taib, dia di hadis hasan li ghairihi. Dhaif naik ke hadis hasan li ghairihi. Tapi misalnya ada hadis dhaif, ringan dhaifnya, dan dia punya 20-30 jalan. Nah, apakah dengan banyaknya seperti ini, dia bisa langsung lompat naik ke sahih li ghairihi, bukan lagi dikatakan hasan li ghairihi, tapi langsung dikatakan sahih li ghairihi? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Namun, amaliyah para ulama, kita lihat ada yang mengamalkan seperti itu. Ada hadis yang dhaif, tapi karena jalannya berbilang, mereka mengatakan ini hadis sahih. Menunjukkan bahwa apa? Mazhabnya dia itu bisa memungkinkan hadis dhaif yang jabir, dhaif yang ringan tadi, ya. Kalau memiliki jalan yang terlalu banyak, 20, 30 misalnya, maka dia bisa langsung naik ke derajat sahih. Bukan lagi di hasan, tapi langsung ke derajat sahih. Kenapa? Karena yang menjadi itibar di sini adalah apa? Apa definisi hadis makbul? Apa definisi hadis sahih? Yaitu karena yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Kan begitu. Kejujuran perawinya itu lebih rajih dibandingkan ketidakbenarannya. Nah, ketika ada rawi yang dhaif dengan dhaif yang ringan, ada 2, 3, 4, 5 pendukung. Tapi 5 pendukung ini sudah cukup untuk merojihkan bobotnya. Maka naiklah dia ke derajat hasan li ghairihi. Tapi ketika pendukungnya ada 20, 30, ini kan memberikan sisi rojahan, sisi keunggulan yang lebih besar lagi. Karena itulah sebagian ulama memandang langsung naik ke derajat sahih li ghairihi. Langsung naik ke derajat sahih li ghairihi, bukan lagi ke hasan li ghairihi. Baik, ini sebagai tambahan penjelasan berkenaan dengan masalah ini. Nah, saya kira cukup. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.